Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, konsep pendidikan Islam, perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan Allah untuknya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dan Baihaqi. Hadis kedua, kewajiban belajar mengajar, perspektif hadis. An Anasin Ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Akhrajahu Ibnu Abdul Barri. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, tujuan pendidikan Islam, perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul al-qawi khairun wa habibullah minal mu'minid at-ta'ib wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz an asabaka syai'un fala taqul walau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asy-syaitan, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jika engkau terkena musibah, jangan engkau mengatakan andaikan saya berbuat begini, niscaya begini. Akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya kata andai kata membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat, materi pendidikan Islam, perspektif hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfaz Allahu yahfazuk ihfaz Allahu tajidhu tujahak idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allah alaik rafi'atil aqlam jaffatis suhuf, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wahai anak pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di sampingmu, di hadapanmu. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan suatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan suatu pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu.
Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu sedikit pun juga, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hadis hasan. Hadis kelima, metode pendidikan Islam perspektif hadis. An Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidun baydis thiyab shadidu sawadis sa'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفة العرى العالة رعاء الشاء يطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم dinakum, rawahu Muslim. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari kami ada di samping Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak diketahui dari arah mana dia datang dan tidak ada yang mengenalinya di antara kami seorang pun, sehingga dia duduk mendekati Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua paha Nabi, lalu berkata, wahai Muhammad, beritakan aku tentang Islam. Lalu Rasul berkata, Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu. Lalu orang itu berkata, kamu benar. Umar berkata, kami heran dia bertanya dan dia membenarkannya. Lalu dia berkata lagi, beritakan padaku tentang iman. Lalu Nabi bersabda, kamu percaya pada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu percaya pada takdir baik dan buruk. Lalu orang itu berkata, kamu benar. Kemudian dia berkata lagi, beritakan padaku tentang ihsan. Lalu Rasul berkata, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Orang itu berkata lagi, beritakan padaku tentang hari kiamat. Nabi bersabda, tidaklah orang yang bertanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu ia berkata lagi, beritakan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi berkata, di antara tanda-tandanya ialah jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang yang berjalan tidak beralas kaki, telanjang dan miskin berlomba membangun berbagai bangunan. Kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Saya menjawab, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Nabi bersabda, sungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian.
Hadis riwayat Muslim.